Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Suaranya kurang keras nih. Selamat siang. Siang, Bu. Nuriyati semangat pelajaran Ibu Rati semangat ya ini. Selamat siang, Bu. Iya. Bu, lama nggak ketemu sama Bu Rati. Kangen ya. Iya. Ini jam 13.52 sudah siang ya. Apalagi bulan puasa, ngantuk dan lain sebagainya. Ya, biar nggak ngantuk ya. Saya absen dulu. Ini tadi yang nggak masuk, saya lihat absennya. Nah ini ada nih. Ya. Alhamdulillah sudah balik lagi jaringannya dan orangnya. Kemudian ya berarti sudah lengkap pembelajaran hari ini. Kita masuk di bab keempat, yaitu kita bahas tentang manusia praaksara. Yang sebelumnya, pertemuan kemarin itu kan kita belajar di bab 3 tentang ekonomi. Kalau sekarang kan tentang sejarah. Gitu ya. Kalau tentang ekonomi kemarin, kalian belajar permintaan dan penawaran, belajar tentang pasar, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah. Nah, sejarah itu... Bu, kita nggak berdoa dulu, tak, Bu? Oh iya ya, lupa Biar ya. manfaat, Bu. Ya. Siapa ya yang mimpin berdoa ya? Saking semangatnya ini, Jay. Jailani aja yang mimpin berdoa. Baiklah teman-teman, kita berdoa dulu. Semoga pelajaran hari ini diberkahi Allah. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Jailani sudah diingatkan. Mohon maaf Bu Rate. Tadi terlalu bersemangat kayaknya. Jadi lupa kalau belum berdoa. Ya. Kembali lagi ke pembelajaran saya. Saya coba share screen ya. Biar nggak ngantuk. Masih ingat yel-yel IPS kita nggak? IPS itu ada yel-yelnya loh. Biar Lupa, kita Bu, sudah setahun nggak masuk, Bu. Oh iya ya. Yes, ya. Saya ingatkan lagi yel-yelnya. Ini mikrofonnya dinyalakan dulu. Sudah. Mikrofonnya sudah. Dinyalakan. Saya kasih contoh, nanti ditiru ya. Nanti ditiru. Namanya tepuk IPS namanya. Namanya tepuk IPS. Tepuk IPS. IPS just gitu ya. Oke. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya apa-apa dari sini ya. Pokoknya 1, 2, 3 langsung tepuk ya. Tepuk IPS. IPS just. Ayo barengan. Kalau gini nggak enak kalau nggak barengan. Yuk. 1, 2, 3. IPS Jos. Nanti kalau pas waktu tatap muka pasti lebih semangat lagi karena kan ini mengganggu sinyal dan lain sebagainya. Perbedaannya beberapa detik. Ya. Saya coba share screen PPT saya. Masih belum dibagikan. Ini apa ini? Ini berarti. Sebentar ya anak-anak ya. Masih terkendala sinyal ini. Iya, Bu. Kita belajar tentang sejarah. Apa sih yang ada di benak kalian? Sejarah praaksara. Saya batasi. Cerita zaman dulu, Bu. Hah? Cerita zaman dulu. Manusia zaman dulu. Terus apa lagi? Uno, Bu. No. Apa lagi? Manusia purba. Manusia purba.
Manusia purba dulu sudah ada. Kemudian dinosaurus pun dulu juga sudah ada. Ya, Iya, Bu. tinggal kita yang masih ada di sini. Kapan ya bisa bertemu dengan dinosaurus ya? Iya. Dalam mimpi, Bu. Kanjeng Mimi, siapa Kanjeng Mimi? Dalam mimpi. Bentar. Senang lihat film Jurassic Park? Pernah, Bu. Pernah? Berapa kali, Pernah, Ma? Bu. Kamila? Pernah yang ada film dinosaurus itu ya, Bu? Di bioskop? Enggak. Saya lihat Mana? di bioskop, Bu. Lihat di anunya temen. Oh, saya kirimkan file saya di Jelani ya. Filenya Jelani. Iya, Bu. Enak. Itu video. Ini dia. Ada titik-titik tak tekan dia. Iya, Bu. Bentar, ambil CVS. Mana nih? Bentar. Dek. Aduh. Bentar. Mana nih? Nani. Ini sedang OTW nih kayaknya di Jailani. Aduh. Di dokumen. Sudah masuk Jailani. Kayaknya besar ini punya saya. Lebih Belum, besar Bu. dari limit. Belum ya? PPT aja, Bu. PPT aja, Bu. Iya, PPT. Punya saya PPT. Oh. Punya Belum saya masuk, PPT. Bu. Belum masuk. Ini kenapa ya? Ini. Ya. Bisa di grup bisa, Bu. Itu udah tanpa kelihatan. Udah, Bu, udah. Sudah keluar. Sudah tampak gambarnya Bu Rate. Sudah. Berarti sudah ada suruh nyanyi. Yuk. Kita mulai ya. Kita nyanyi Ya. dulu. Ini nyanyi masih ingat ya? Mars PPK. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Integritas. Ya. Oh, Kamila masih ingat ini? Ya. Sudah non. Sudah terdengar. Sudah terdengar? Kok enggak anu? Belum, Ya, Bu. Suaranya kok nggak keluar Bu Rate?
Apanya? Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Udah jalan loh ini. Padahal jalan ini Bu, anak-anak. Iya, suaranya Ini tapi jalan. tidak ada, Bu. PPT-nya Nggak di keluar, Bu. Suaranya nggak ada. PPT-nya Suaranya nggak diaktifkan. kedengeran. Apanya? Apanya? PPT Udin? PPT-nya diaktifkan dulu yang ini nih. Yang ada tombol layar tuh. Enggak kah? Sudah saya aktifkan. Tapi kok enggak mau ya? Tapi masih anu ya, saya masih share screen ya. Iya, Bu. Tapi nggak keluar ya? Udah putus nih, Bu. Tidak ada Bu gambarnya, Bu. Kemana ada, Bu? Putus ini, Bu. Iya ya. Bentar. Bentar. Oke deh. Enggak, bukan. Ini kan bisa. Diaktifkan PPT-nya dulu, Bu. Sudah Bukan. saya aktifkan PPT saya lagi. Saya close, saya aktifkan lagi PPT saya. Coba saya share screen lagi. Ditampilkan itunya maksudnya di slideshow-nya. Heeh. Nah, pakai slideshow gitu dia. Nih. Ya, kalau penyanyi masih ini mau menampilkan Mars PPK-nya masih belum bisa. Dilewati, Bu. Dewati ya. Iya. Nanti lain hari aja, Bu, sama kita-kita. Kalau ketemu di kesempatan yang Kayaknya lain. ini kayaknya masih belum keluar suaranya. Ya, kehidupan manusia praaksara ya. Iya, Bu. Nah, ini kompetensi dasarnya Kurang besar, Bu. kurang besar. Iya. Besar. Diperbesar, Bu. Udah? Besar? Ya, Udah? Bu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nanti yang akan kita pelajari adalah kita mendeskripsikan periodisasi masa praaksara Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, memahami berbagai ciri-ciri zaman geologi dan zaman menurut perkakasnya sesuai dengan tahapannya, dan mendeskripsikan hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Ya. Kemudian di keterampilan, kalian nanti akan menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kehidupan manusia praaksaranya. Gitu ya. Tujuan pembelajarannya masih sama. Tadi kan sudah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kegiatan kita hari ini, absensi kehadiran di WA grup IPS kelas 7. Silakan nanti di sana sudah saya buatkan namanya, sebutkan nama. Kemudian nanti saya akan melakukan ceramah bervariasi, mengerjakan LKPD yang terdiri dari 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu yang nantinya dikumpulkan melalui WA grup IPS kelas 7. Yang keempat, peserta didik melihat video pembentukan muka bumi. Yang kelima, peserta didik melihat video pembelajaran manusia purba. Yang keenam, peserta didik mengerjakan LKPD individu melalui gambar-gambar manusia purba dan mengidentifikasinya. Dan yang ketujuh, tentunya semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ini sebenarnya film ini anak-anak. Ini awal pembentukan muka bumi. Bisa apa enggak nyoba? Kedengeran? Dengaran, Bu. Jelas.
Lanjut. Diperhatikan ya. Ini Ya, adalah Bu. awal pembentukan muka bumi, di mana ini ada tahun-tahunan. Ini terbentuknya berapa ratus tahun, silahkan dicermati di situ. Yes. Geografi. Ini awal pembentukan bumi kita. Ini pembentukan Putus-putus, Bu. Putus ya. Ya memang sinyal. Ini mungkin sinyal sih. Dinosaurus sudah mulai ada ini. Ini kepunahan. Dinosaurus yang mengalami kepunahan. Saya percepat. Ini zaman kiamat. Iya, anak-anak ya. Perwakilan satu nama saja yang mengungkapkan dari video pembelajaran awal pembentukan muka bumi ini. Apa yang ada di benak kalian dan pikiran kalian? Satu orang saja. Apa? Apa itu? Apa jalani? Kalau kita kaitkan dengan dengan fenomena kehidupan kita sekarang yang seperti ini, adanya COVID dan lain sebagainya yang sudah saya tampilkan, apa yang ada di benak kamu? Evolusi, Bu, sama revolusi. Ada perubahan, Bu. Evolusi dan revolusi. Iya, Bu. Tetapi kalau dikaitkan dengan berhadapan sama COVID toh? Iya, Bu. Apakah ini awal dari kehidupan kita yang akan punah juga? Atau bagaimana? Kalau dilihat dari peristiwa tadi, Bu, jadi semacam penyegaran keadaan, Bu. Contoh kecil seperti ini, Bu. Dulu kan pada waktu dinosaurus itu, Bu, karena kan dari dinosaurus itu kalau dilihat itu kemudian kan dipunahkan. Karena merasa dinosaurus itu yang enggak punya hal positif, Bu, sehingga harus dipunahkan diganti dengan saat ini, Bu. Itu, Bu.
Begitu juga dengan ini Bu, kalau hari ini Bu, mungkin dengan COVID ini atau pandemi ini, pernah kapan hari itu ada semacam karena ada pembatasan sampai ozon itu mulai bertambah Bu. Nah, Yang dulu adalah ozonnya aktif, sekarang bertambah karena salah satunya ini Bu. iya. Itu Bu gambarannya. Iya, iya, tepat sekali, bagus. Memang kalau kita kaitkan, yang namanya manusia pasti ada umurnya ya. Ya. Ada batas umurnya di situ. Kalau kita kaitkan dengan awal pembentukan muka bumi ini, memang Tuhan itu memang yang maha segalanya gitu ya. Ya Bu. Kita kaitkan semuanya dengan agama, gitu ya. Kemudian sudah. Nah, ini kehidupan masa praaksara kita. Saya besarkan. Nanti kalau kurang jelas hilang ya, kalau kurang jelas ya. Sebentar. Ini masa perkembangan bumi di masa praaksara. Ada Arkeokum, Pale, Mesozoikum, Neozoikum. Hafalannya untuk mengingat ini zamannya adalah Arpameno. Apa Nana? Arpameno Bu. Arpameno, Bu. Jadi diambil kata depannya saja supaya memudahkan kalian untuk belajar, yaitu Arpamemo, Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Itu ya. Tanemu. Ya. Kemudian pengertian masa praaksara. Pengertian masa kalau ada manusia yang mengenal tulisan berarti masa praaksaranya sudah berakhir. Maksudnya begitu. Berakhirnya masa praaksara di Indonesia itu ditandai dengan penemuan prasasti Yupa di Kalimantan. Jenis peninggalan dari masa praaksara yang pertama itu adalah artefak dan fosil. Yang disebut dengan artefak itu adalah segala benda atau perkakas yang dibuat dan digunakan manusia di masa lampau untuk keperluan hidup seperti kapak genggam, gerabah, dan batu pipisan. Sedangkan fosil yaitu adalah sisa tulang belulang makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah tertimbun dan membatu jutaan tahun yang lalu, misalnya tengkorak manusia praaksara. Jadi jenis peninggalannya itu ya hanya dua ini. Kemudian manusia purbanya. Manusia purba yang pertama. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ada beberapa Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo solensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Di sini ada Megan. Megan ini ditemukan oleh von Königsblatt sekitar tahun 1934 di Sangiran. Ya. Kemudian ada Pithecanthropus erectus. Pertama kali ditemukan pada 1891 oleh Eugene de Bois di Desa Trinil, Bengawan Solo. Kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis. Bentuknya dia seperti ini. Mojokertensis. Ditemukan di Mojokerto. Homo solensis, ini hanya berupa tengkoraknya saja. Seperti ini. Homo wajakensis, ini. Dia ditemukan di Wajak. Dan Homo florensis. Sambil dibaca-baca sendiri ya. Kemudian di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, peninggalannya dia masih kasar. Ini ya sudah ada ciri-cirinya di sini. Hasil kebudayaannya ada dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Berupa apa? Berupa alat-alat dari batu seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, ada alat cerpe. Dan kebudayaan Ngandong sendiri itu ada dari tulang seperti alat penusuk atau alat belati, duri ikan pari,
yang digunakan sebagai mata tombak serta alat-alat untuk menggali umbi-umbian. Di zaman batu tua, Paleolitikum, ini dia masih masa berburu dan meramu. Jadi seperti ini. Ya. Dia food gathering, bersifat nomaden. Tapi di sini sudah ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Nanti dibaca lagi. Kemudian di zaman berikutnya itu ada nih. Ada zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, di mana peninggalannya masih setengah halus dan setengah kasar. Hasil kebudayaannya berupa kyogen modern atau sampah dapur. Kemudian ada abris sosros. Maaf. Abrisosrosi. Apa Kamila? Di sini dia manusia. Ada masanya dia berburu dan meramu tingkat lanjut. Semi food gathering, yaitu peralihan dari kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan menuju kehidupan bercocok tanam, meskipun masih dalam tingkat yang masih sangat sederhana. Tempat tinggalnya juga semi nomaden, ditemukannya hasil karya berupa yang berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Ini masanya dia masa bercocok tanam, bersifat food producing, jadi sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Bersifat sedenter, yaitu telah hidup menetap. Terdapat pemimpin yang disebut sebagai kepala suku dan berkembangnya sistem kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Itu. Harus siapa itu tadi yang menguap? Oh, siapa yang ngantuk? Ayo, siapa yang ngantuk? Jai, Bu. Udin, Bu. Ya Allah. Cuci muka Udin, cuci muka dulu. Ya, Bu. Kedengeran ya sampai sini. Puasa, Bu, puasa, Bu. Nah, iya. Paham. Nah, ini nanti masa megalitikumnya, zaman logam, masa perundagian. Ini kemudian ada nih, ras Proto Melayu dan melanosoidnya. Kita lanjutkan. Yes. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan dengan video berikut ini ya. Simak baik-baik. Iya, Bu. Keluar apa enggak suaranya? Zaman ini berlangsung kira-kira zaman reptil, karena memang kondusif untuk kehidupan reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga, sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Fuluken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan Arsya Purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang fase ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam
yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki cara dibagi menjadi 3, yang terjadi evolusi makhluk hidup. Yang perlu diingat adalah bahwa teori ini hanya dugaan dan belum tentu terbukti kebenarannya. Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti mereka bertubuh pendek. Ya, dari video yang saya tampilkan tadi ya. Video yang pertama tadi tentang manusia purba, pembentukan muka bumi, dan yang kedua tentang ini juga tentang dinosaurus atau Nabi Adam dulu. Ya. Dari 2 tayangan video tersebut itu kalian tulis kembali periodisasi pada masa praaksara. Ya, tugas kalian ini, tugas kelompoknya, hasil diskusi kelompok kalian silahkan dikirimkan melalui WA pribadi saya. Jadi bukan di WA grup ya, kalau yang kelompok ini, supaya bisa memudahkan saya untuk mengoreksi. Saya berikan waktu pengumpulan paling lambat nanti jam 15.00. Lewat dari jam tersebut, jawaban tugas kelompok dari kalian itu masih tetap saya terima, tetapi nilainya mohon maaf, tidak maksimal. Jika ada yang belum dimengerti dari video tersebut, silakan bertanya lewat WA grup IPS kelas kita. Itu tugas kelompoknya. Kemudian, tugas individunya adalah kalian mengerjakan LKPD 2, di mana LKPD 2 ini ada fosil manusia purba, kalian mengidentifikasikannya dari artinya Meganthropus paleojavanicus itu apa, kemudian penemunya siapa, tempat ditemukannya di mana, seperti apa. Itu ya. Kalau ada yang belum dimengerti, mungkin ini batu apa ya? Kayak kemarin ketemu di jalan tapi nggak tahu namanya. Silakan nanti tanya ke saya nomor berapa, dia gunanya untuk apa, gitu ya. Kemudian dari sini ada yang mau bertanya? Atau tentang tugas-tugasnya mungkin? Mau tanya ini Bu. Iya, Joy. Terkait itu Bu, masa prasara itu loh Bu, masa prasara. Iya. Yang saya tanyakan itu, hari ini masih ada nggak Bu peninggalan-peninggalan yang seperti itu Bu? Hari ini masa dari peninggalan praksara masih ada atau enggak? Iya. Siapa yang bisa jawab? Yang sukanya ini loh, yang sukanya jalan-jalan. Ayo siapa? Ada Bu, tapi di museum. Ada tapi di museum, katanya Nuryanti, ada tapi di museum. Pernah ke museum Nuryanti? Pernah Bu, saya diajak ke Sangiran. Oh, ke Sangiran. Lengkap itu di sana. Lengkap. Berarti dari sini sudah bisa saya jawab bahwa peninggalan manusia praaksara itu ada. Ada di Sangiran. Kemudian ada di beberapa tempat lain. Di Singosari ada. Kemudian peninggalan praaksara ada di sini. Jadi jawabannya masih ada, Jay. Ada teman-teman yang lainnya yang bisa menambahi? Iya Bu. Atau di tempat Jailaninya ada? Kalau di tempat saya itu Bu, kalau masa prasara belum ada Bu. Tapi kalau di masa-masa kerajaan ada Bu. Sudah mengenal tulisan? Iya Bu. Ya. Kalau budayanya masih ada ini Bu. Budaya? Budaya apa yang masih ada?
Ini Tapi Bu, kalau yang di ini. praaksara itu kan ada namanya bercocok tanam, kemudian Ya. meramu. Nah, kalau hari ini misalnya ada Bu, seperti ibu-ibu saya itu meramu-ramu jamu Bu. Nanti Luas pada Bu. Nah, waktu itu. tatap muka sama Bu Rate bisa dikirim itu jamunya. Iya, Oh iya Jailan Bu. ibunya jualan jamu ya, Bu. Ya iya itu ya Bisa Nur ya. dipesan, Bu ya. Bisa. Ya. Dari tugasnya, dari videonya, mana yang belum dimengerti silakan bertanya. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas ah? Jelas apa belas? Nanti Belas jawabannya. Bu, jadinya Bu. Belas, Bu. Lah kan? Ya, Bu. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas silahkan dikerjakan LKPD yang pertama. Mendeskripsikan tentang manusia purba. Saya share screen lagi. Ditampilkan Bu. Ini. Yang ini? Ya. Saya besarkan. Meganthropus paleojavanicus. Artinya apa? Meganthropus paleojavanicus. Manusia besar dari Jawa. Manusia besar dari Jawa. Salah ya, Bu? Betul. Nggak salah, betul. Penemunya siapa? Siapa ada fon koniswon apa siapa gitu, Bu? The Boys. Hah? Ada fonnya apa di depan? Siapa itu? Tidak tahu saya. Didiskusikan dengan kelompok yang kemarin sudah dibuat. Oh iya, Bu. Saya beri waktu 3 menitan. Sudah selesai itu. Oh, sudah ada di buku semua itu. Pasti disele-seleno lek duwe buku iku lho. Ayo diambil, Ima. Bukunya Jailani dikembalikan. Sudah tak kembalikan kemarin, Bu. Jailani lupa. Ayo, C. Nang di bukumu, C. Kapan? Nggak merasa ikut nerima itu? Ayo, nang di bukune. Lek sekolah ora tau nggo buku ya opo. Dikerjakan yang LKPD 1 dulu, LKPD 1. Ya, Pak. Jangan ada yang tidur ya. Masuk tidur. Waktunya istirahat, Bu. Ojo istirahat sih. Iki kurang istirahat. Bu Rate, Ya, besok libur ya? Besok libur ya? besok libur. Berarti tugasnya bisa mundur berarti kan besok libur. Lebih baik libur ndak ada tugas apa libur ada tugas? Libur tidak ada tugas. Enak libur nggak ada tugas. Saya sekarang dikerjakan semuanya sudah selesai. Nanti dikumpulkan besok tinggal menikmati liburan. Sudah dapat jawabannya? Saya izin ke toilet dulu, Bu. Aduh. 1 menit, Udin. Saya Bu, ngikut Bu. Ojo melok-melok. 1 orang, saya mengizinkan hanya 1 orang. Tidak 2 orang, gak jamaah. Selak iki Bu, gak betah. Wis gak. Gak betah-betah. Betah no. Nanti ini apa namanya?
LKPD 1 dan 2 sudah saya perintahkan nanti dikumpulkan jam 3 sore ya anak-anak ya. Semuanya harus sudah Jam 3 sore. Ya dikumpulkan. Bu, ya Bu. Semuanya harus sudah dikumpulkan. Sesuai tepat waktu, jangan menunda tugas. Besok waktunya kalian liburan, tidak ada tugas. Jadi saya berharapnya sekarang. Gitu ya. Kalau sudah lewat besok, saya enggak terima. Gitu ya. Tapi nanti nilainya nggak maksimal kalau di atas jam 13.00 gitu ya. Ya Bu. Ya, pembahasan kita di manusia praaksara ini kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak ya. Iya Bu. Saya milih siapa ya? Mawar. Mawar mana Mawar? Saya Bu. Ya. Kalau dari pembelajaran yang kita lalui sekarang, kesimpulan apa yang bisa diambil? Tentang masa praaksara, tentang penilestarikan mungkin Bu, Ya betul. Terus? sehingga bisa dinikmati oleh generasi berikutnya Bu. Siap, nggih. Betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Lili mau menambahkan? Kamila? Enggak Bu. Enggak. Kesimpulan kita hari ini setelah mempelajari tentang manusia purba, kita seharusnya bersyukur bahwa kita ini masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dengan berbagai macam keadaan harus kita syukuri. Kemudian kita diberikan akal dan pikiran seperti sekarang. Kita dinamakan dengan manusia yang cerdas, kita memiliki akal dan pikiran bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian ada kesimpulan juga di mana masa berburu, meramu, bercocok tanam itu adalah peninggalan dari nenek moyang yang itu. Masa praaksara juga yang bisa kita jalankan sampai sekarang gitu ya, Nana ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Sebelum ditutup, saya pimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tanya Bu. Materi yang akan datang apa Bu? Iya, materi kita yang akan datang kita masih berhubungan dengan sejarah, Cey. Setelah libur hari raya, kalian nanti akan saya kirim file PPT-nya tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Itu ya. Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya pimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.